Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Saya Deret Emma Harika kembali hadir memberikan informasi terkini untuk Anda. Dari Comment Center Padang Panjang, inilah Padang Panjang Sepekan. Mengangkat tema Bangkit Bergerak Bersama Pancasila, peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila, Sabtu 1 Oktober 2022 berlangsung khidmat, bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Wali Kota Asrul. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Bangkit Bergerak Bersama Pancasila berlangsung sederhana namun khidmat pada Sabtu 1 Oktober 2022. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul bertindak selaku Inspektur Upacara. Upacara turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Imbrau, Kepala Kantor Kemenak Alizar, unsur Forkopimda dan jajaran pejabat Pemko, serta diikuti unsur ASN, TNI, Polri, pelajar, serta organisasi masyarakat. Wawako Asrul menyampaikan saktinya Pancasila terletak pada rakyat Indonesia yang mau menjadikan nilai-nilai di dalamnya sebagai petunjuk dan tujuan hidup. Wawako Asrul mengajak untuk bergotong royong untuk mewujudkan ruang-ruang yang aman dan nyaman yang mengedepankan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, serta bebas dari kekerasan. Serta di atas 5 dasar Pancasila bergerak serentak mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih cerah. Haris Suyata dan juru kamera Wilya Martayadi, M. Aldea, Padang Panjang Sepekan. Tampilkan sebanyak 120 karya pameran inovasi seni kerajinan makrame bagi penyandang kaum disabilitas dan pengrajin perempuan yang berlangsung di Hotel Pangeran, Sabtu 1 Oktober 2022 mendapat pujian dari Wakil Wali Kota Asrul. Pameran inovasi seni kerajinan makrame bagi kaum disabilitas dan pengrajin perempuan diselenggarakan di Hotel Pangeran pada Sabtu 1 Oktober 2022. Sebanyak 120 karya dipamerkan di event ini. Pameran makrame yang berlangsung selama 5 hari, 1 hingga 5 Oktober merupakan tindak lanjut dari workshop yang telah dilakukan sebelumnya oleh kaum disabilitas dan perempuan pada 20 Agustus hingga 3 September lalu melalui fasilitasi Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi. Pada sambutannya, Wawako Asrul memberikan apresiasi kepada para pengrajin makrame yang sudah memamerkan karyanya dengan baik yang menampilkan 120 karya. Wawako Asrul berharap akan muncul inovasi-inovasi pemberdayaan masyarakat lainnya di tengah-tengah warga. Sementara itu, Kepala Badan Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Unsri juga menyampaikan pihaknya berharap Kota Padang Panjang bisa menjadi sentral bagi kerajinan seni makrame. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang Sepekan. Kunjungi warga RT 5 Kelurahan Guguk Malintang dan warga RT 10 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur. Wali Kota Fadli Amran sampaikan pentingnya mendukung gerakan pengendalian inflasi melalui gerakan menanam cabai. Selain menyerap aspirasi warga RT 5 Kelurahan Guguk Malintang dan RT 10 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur, pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam, Wali Kota Fadli Amran turut menyampaikan perlunya gerakan bersama mengendalikan inflasi dengan menanam cabai. Karena salah satu faktor inflasi di Sumatera Barat disumbangkan oleh komoditi cabai. Lebih lanjut, Wako Fadli menyebutkan pada APBD perubahan disepakati anggaran sebesar 300 juta rupiah membeli bibit cabai yang akan diberikan kepada masyarakat. Gerakan menanam cabai telah diinisiasi Pemko bersama Kodim 0307 Tanah Datar, Polres, Kajari, dan Forkopimda beberapa waktu lalu. Alhasil, ditanggapi positif oleh pusat sehingga Padang Panjang mendapatkan dana insentif daerah sebesar 8,9 miliar rupiah. Di samping itu, Wako Fadli menyampaikan terdapat bantuan pendidikan bisa diperoleh di sejumlah jalur, seperti melalui bansos untuk yang terdaftar di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kemudian Basnas penerima melalui rekomendasi dan CSR untuk anak berprestasi. Haris Suyata dan juru kamera Hartono, M. Aldea, Padang Panjang Sepekan. Apel gelar pasukan yang dipimpin oleh Kapolres Padang Panjang Doni Bramanto yang berlangsung di halaman Mapolres Senin 3 Oktober 2022 menandai dimulainya gelaran Operasi Zebra Singgalang 2022. Lapor apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Zebra Singgalang 2022. Siap! Jalan!
Mulai Senin 3 Oktober 2022 hingga 16 Oktober mendatang, Operasi Zebra Singgalang 2022 resmi digelar. Ditandai dengan apel gelar pasukan yang dipimpin Kapolres Padang Panjang Doni Bramanto SIK di halaman Mapolres. Kapolres Doni menghimbau masyarakat untuk lebih tertib dan disiplin dalam berlalu lintas guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas. Operasi Zebra ini adalah operasi kepolisian mandiri kewilayahan yang akan dilaksanakan selama 14 hari. Digelar secara serentak di seluruh Indonesia, di mana Polres Padang Panjang melibatkan sebanyak 25 personel. Doni berharap dengan operasi ini dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di setiap ruas jalan serta meminimalisir fatalitas korban laka lantas. Tampak hadir dalam apel tersebut Danyon, Brimob, dan Subdanpom, Sekretaris Dishub Padang Panjang, Sekretaris Dishub Tanah Datar, Sekretaris Satpol PP, Sekretaris Satpol PP Tanah Datar, dan undangan lainnya. Untuk pelaksanaan selama 14 hari dengan metode yang kami lakukan sistem hunting. Rifki Mahendra dan juru kamera Wulia Martayadi, Rizky Alfadli, Padang Panjang sepekan. Usai melaksanakan latihan dasar atau Latsar, BKPSDM melakukan evaluasi calon pegawai negeri sipil di Aula BKPSDM Selasa 4 Oktober 2022. Evaluasi bagi calon pegawai negeri sipil oleh BKPSDM diadakan di Aula BKPSDM Kota Padang Panjang pada Selasa 4 Oktober 2022. Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang Rudi Suarman menyampaikan kegiatan ini terkait kesiapan CPNS untuk menjadi PNS di instansi masing-masing. Sementara itu, Sekretaris BKPSDM RI menyampaikan CPNS yang ikut Latsar telah dinilai baik dari segi kedisiplinan, kinerja, loyalitas, bahkan keahlian. Kabid Diklat Kinerja dan Inka Marjula Sabri menyampaikan kegiatan ini agar semua CPNS lebih meningkatkan lagi kedisiplinannya baik dalam berpakaian maupun waktu. Marjula Sabri juga mengatakan usai melaksanakan Latsar masih ada juga CPNS yang kurang mematuhi aturan dan ini perlu diperbaiki dan jangan sampai terulang lagi. Yuli Guslinda dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Laksanakan dakwah lintas benua dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di SMP Hikmah. Wali Kota Fadli Amran tegaskan Pemko akan selalu serius menjalankan visi misi pendidikan di Kota Padang Panjang. Dalam kegiatan dakwah lintas benua memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di SMP Hikmah Padang Panjang pada Selasa 4 Oktober 2022, Wali Kota Fadli Amran menegaskan akan selalu serius dalam menjalankan visi misi pendidikan dan komit dalam mendukung pendidikan di Kota Padang Panjang. Ini kan bagaimana masa depan bangsa dan negara kita nanti. Apalagi dengan jumlah produktif kita khususnya pemuda-pemudi kita itu sudah mencapai angka 60%, yang mana setengahnya itu di bawah umur 30 tahun. Lebih lanjut, Wako Fadli mengatakan akan tetap berkomitmen mendukung pergerakan pendidikan di Kota Padang Panjang dan akan menganggarkan 300 juta rupiah untuk SMP Hikmah. Ditambahkannya lagi, untuk melanjutkan kuliah para siswa, Pemko menjalin kerjasama dengan menghadirkan program beasiswa, seperti dengan Universitas Sampurna dan berbagai perguruan tinggi lainnya. Dalam kesempatan ini, Wako Fadli juga memberikan apresiasi kepada SMP Hikmah yang semakin maju dan turut berkontribusi bagi pendidikan di Kota Padang Panjang. Sementara itu, Kepala SMP Hikmah Alvan Satria Sidik berharap peringatan Maulid Nabi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Tampil sebagai penceramah dalam kegiatan yang mengangkat tema keutamaan ilmu berdasarkan tarbiyah Rasulullah SAW ini, dosen Universitas Al-Azhar Mesir, Sheikh Eid El Nadi, Andas Maradona, dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Menjadi pemateri sosialisasi wawasan kebangsaan bagi siswa SLTA sekota Padang Panjang di SMA Negeri 1, Wali Kota Fadli Amran berharap anak muda dapat menjadi panutan untuk cinta NKRI.
Anak-anak muda sekarang dengan wawasan kebangsaannya akan terlibat dalam bangsa dan negara harus menjadi panutan. Panutan yang mempresentasikan pemuda-pemudi yang cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian harapan yang disampaikan Wali Kota Fadly Amran saat menjadi pemateri sosialisasi wawasan kebangsaan bagi siswa SLTA se-Kota Padang Panjang pada Selasa 4 Oktober 2022 di Aula SMA Negeri 1 Padang Panjang. Solusi pendidikan satu ke solusi pendidikan lain. Kurikulum berubah-ubah. Untuk apa? Mengikuti perkembangan zaman, struggling. Berusaha negara kita ini, berusaha bangsa kita ini untuk menjadi bangsa yang besar. Lebih lanjut, Wako Fadly juga menyampaikan pentingnya menanamkan rasa peduli, jujur dan bertanggung jawab dari usia dini untuk bisa menjadi pemimpin bangsa dan negara ini. Selain itu, Wako Fadly juga berharap melalui kegiatan ini dapat menumbuh kembangkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air guna memperkuat jati diri generasi muda Kota Padang Panjang menyongsong Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini diadakan Pemko melalui BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang guna pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemantapan wawasan kebangsaan yang ditujukan kepada siswa tingkat SLTA. Banyak anak-anak pemuda yang tidak peduli sekarang ini. Tetapi apa? Jadi follower. Ikut. Kalau tidak jadi follower, mohon maaf. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Jelang pelaksanaan Temu Penyair Asia Tenggara atau TPAT kedua tahun 2022, Wali Kota Fadly Amran meminta kegiatan ini harus dilaksanakan sesuai dengan standar event internasional. Rapat persiapan TPAT dilaksanakan pada Selasa 4 Oktober 2022 di VIP Balai Kota yang dihadiri panitia pelaksana TPAT dan OPD. Wali Kota Fadly Amran meminta persiapan terkait hal-hal teknis bisa dirampungkan, mulai dari transportasi, tempat pelaksanaan, rangkaian kegiatan, homestay, serta makanan yang mencerminkan Kota Padang Panjang. Selain pembahasan persiapan TPAT berkaitan dengan Hari Jadi Kota Padang Panjang yang ke-232, ada beberapa event tahunan. Di antaranya, Padang Panjang Art Fest yang direncanakan akan digelar sejalan dengan kegiatan TPAT. Untuk kegiatan Art Fest ini, Wako Fadly juga meminta Disporapar Kota Padang Panjang untuk bisa menjadikan event ini berbeda dari tahun sebelumnya. Dega Paduana, Padang Panjang sepekan. Rutin digelar setiap tahunnya, Kantor Kementerian Agama bekerja sama dengan Ikatan Guru Raudatul Atfal adakan kegiatan peragaan manasik haji bagi Raudatul Atfal se-Kota Padang Panjang. Terdiri dari RA Rahma El Yunusiah, RA Ikhlas, dan RA Al-Quran sebanyak 185 anak yang terdiri dari 9 rombongan menggelar peragaan manasik haji di Islamic Center pada Rabu 5 Oktober 2022. Bunda PAUD Dian Puspita Fadly Amran saat membuka kegiatan ini mengucapkan terima kasih kepada kantor Kemenak yang berkolaborasi dengan Ikatan Guru Raudatul Atfal yang rutin tiap tahun menggelar kegiatan ini. Tahun ini mengangkat tema belajar sejak usia dini menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menanamkan sabar dan ikhlas dalam beribadah. Bunda Dian juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas tingginya antusiasme murid RA yang mengikuti peragaan manasik haji ini sebagai edukasi bagi generasi muda. Dan kita tahu setelah mendalami mengenai haji, dengan adanya acara ini juga akan meningkatkan kreativitasan anak-anak kita. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Alizar juga berharap ke depannya kegiatan ini tidak hanya dilakukan anak-anak tingkat RA dan TK saja, namun juga dilakukan pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Cynthia Putri Lydia, Padang Panjang sepekan. TPPKK Provinsi Sumatera Barat adakan BIMTEK dengan pemberian materi kepada masing-masing Pokja di Kota Padang Panjang. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fadly Amran. Bimbingan teknis atau BIMTEK TPPKK Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada Rabu 5 Oktober 2022 di Hall Lantai 3 Balai Kota. Kegiatan ini dilakukan dengan pemberian materi kepada masing-masing Pokja yang turut diikuti Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fadly Amran. Sekdako Soni Budaya Putra dalam kesempatan ini berharap melalui BIMTEK ini dapat dilakukan peningkatan pelaksanaan program gerakan PKK di Kota Padang Panjang.
Sementara itu, Wakil Ketua TPPKK Provinsi Lina Hansastri menyebutkan BIMTEK dilaksanakan untuk memperkuat ajang silaturahmi antara pengurus TPPKK Provinsi dengan TPPKK Kota. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan evaluasi pencapaian dan langkah yang sudah dilaksanakan kabupaten atau kota secara berjenjang untuk kemajuan PKK di tengah masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua TPPKK Kota Padang Panjang, Nova Erayanti Asrul, dalam eksposnya menyampaikan beberapa program di Pokja PKK. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Menjadi salah satu ikonik dan tujuan wisata Kota Padang Panjang, Wali Kota Fadli Amran meminta para pedagang untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan di pasar kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat audiensi dengan seluruh pedagang pasar kuliner pada Selasa 5 Oktober 2022 di Rumah Dinas Wali Kota, Wakofadli menyampaikan Paskul merupakan salah satu tujuan utama wisata kuliner dan menjadi ikon dari Padang Panjang. Selain meminta untuk bersama-sama menjaga pasar kuliner, Wakofadli juga minta adanya penataan yang baik, seperti penataan gerobak pedagang, parkiran pengunjung agar bisa memberi kenyamanan kepada pengunjung. Untuk memperindah penataan Paskul, ia juga mengatakan Pemko nantinya akan menambah jumlah tenda dan menambah penerangan untuk menciptakan suasana yang lebih menarik dan bisa dijadikan spot foto. Wakofadli juga menyampaikan nantinya Pemko akan meresmikan pasar seni di lokasi Paskul yang nantinya menampilkan berbagai macam kesenian yang tentunya menambah keunikan dari pasar kuliner Padang Panjang. Nanti pun juga akan ada pasar seni. Nah, jadi anak isi dan dia melukis-lukis wajah. Ada tempatnya, ya, di kantor Pak Dev sekarang, kantor revolving, itu siapkan pasar seni. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Padang Panjang akan melaksanakan verifikasi faktual partai politik pada 15 Oktober hingga 4 November mendatang. Rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu tahun 2024 dengan stakeholder terkait dilaksanakan di Auditorium Mifan pada Kamis 6 Oktober 2022. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Okta Novisyah mengatakan KPU Kota Padang Panjang akan laksanakan verifikasi faktual partai politik pada 15 Oktober hingga 4 November mendatang. Dikatakan Okta, rapat ini dilakukan guna memberikan informasi kepada stakeholder bahwa KPU akan melaksanakan verifikasi lapangan sekaligus menyebarluaskan informasi mengenai verifikasi faktual ini kepada media. Hingga saat ini, untuk sementara jumlah pemilih di Kota Padang Panjang berjumlah 40.393 pemilih. Selain itu, Hari Hazari, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Padang Panjang menyampaikan terkait alur tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Kegiatan dihadiri 20 stakeholder terkait yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Damkar, Kominfo, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Camat, dan Lurah. Yuli Guslinda dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Pemirsa, demikianlah sajian informasi Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa terus saksikan Padang Panjang sepekan di kanal YouTube Padang Panjang TV. Akhir kata saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.